Indonesia tuh kalau urusan horor udah pasti juara satu. Semua hal-hal yang ngomongin horor itu udah pasti rame. Mulai dari rumah hantu, film horor, legenda horor. Hantunya tuh juga banyak banget sampai nggak jelas. Ada kuntilanak lah, suster ngepet lah. Suster apa sih? Suster ngepet ya? Ya pokoknya hari ini gua Farel Tarek bakal rating tempat-tempat sejarah paling serem di Jakarta. Gue ulang ya nih kata kuncinya. Rating tempat sejarah alias gue bakal kasih nilai 1 sampai 10 untuk nyari tahu tempat sejarah paling menyeramkan yang gua datengin. Itu kan orangnya nggak percaya sama hantu ya, tapi tiap kali gua ke tempat serem tuh tetep ada lah kayak takut tapi nggak percaya, ngerti gak sih? Nah, untuk tempat pertama yang kita datengin itu suatu tempat yang kalau hantu beneran ada pasti ada di sini. Soalnya ini arwah yang di sini tuh ada ribuan. You took them. Aduh, kesel gue. Itu ntar tempat yang kita datengin tuh bakal ada beberapa. Ada kayak bakal ke tempat yang aneh-aneh lah pokoknya. Gue denger ada tempat restoran nih, restoran bekas 28.000 orang Cina. Kayak orang tuh biasa banget gitu loh, kayak casually tiba-tiba makan di tempat gitu. Ya tapi sekarang sebelum kita berangkat kita jemput Yunika dulu ya, oke? Fun fact, dulu tuh gue pas belajar mobil gue pernah nabrakin mobil gue ke pohon ya. Tapi sekarang gue udah ada SIM, gue udah bisa nyetir ya, by the way udah jago banget sekarang, udah kayak pembalap. Nggak kayak pembalap canda, tapi udah safety first, oke? Udah sampai di tempat Yunika guys. Halo. Hah? Apa? Nyerusuk. Aku gak nyadar loh, sumpah. Hai teman-teman. Gimana, udah excited gak? Kita pengen ke tempat-tempat paling menyeramkan hari ini. Excited. Yeah. Untung cukup loh. Kan aku udah isi. Gimik. Aku gak suka banget traffic Jakarta, tapi bukan aku yang nyetir, jadi aku diam. Macet banget, boy. Ih, gantengnya, oi. Oh my god, lucu. Ya akhirnya kita baru sampai di situs menakutkan yang pertama, ini di daerah Kota Tua Jakarta. By the way ini gue ganti baju biar hitam gitu kan, hitam biar kayak lebih scary gitu ya. Ketinggalan kunci mobil bisa-bisanya. Nih. Mana masih nyicil lagi di mobil. Tempat pertama yang kita bakal rating. Ya jadi sekarang kita ada di Kota Tua, judulnya juga udah Kota Tua gitu ya. Ya kali nggak ada yang serem gitu. Ini tuh di sini rata-rata kayak peninggalan Belanda gitu. Jadi kalau kita mau nge-review tempat-tempat paling serem di Jakarta, di sini harusnya udah tempatnya. Harusnya. Sebagian besar dari kalian pasti pernah lah ke Kota Tua, soalnya ini tempat bocil rekreasi gitu. Iya. Dadah. Astaga naga. Susahnya ya. Yaudah ya kita langsung lanjut. Ayo. Wow, ruang mural Harjadi. Lu di Kota Tua nyari serem, emang apaan yang serem di sana? Nah, jawabannya Museum Sejarah Jakarta, Museum Fathahillah, tempat serem pertama yang kita bakal datengin. Kalau bagian depannya gini kita masuk ya kayak museum biasa lah, basic lah. Di awal ada peninggalan perang kayak perabotan, terus batu-batuan, terus ada senjata. Terus ini keren nih ada ruangan jenderal. Sebenarnya meja tempat sidang gitu ya. Tapi gua nggak boleh duduk di sini. Kayaknya harus jadi anggota DPR dulu baru boleh. Jujur gue belum nemuin serem-seremnya itu, belum ketemu. Hah? Suara apaan itu guys? Kita kelar nelusurin. Tapi si penjara itu apaan? Jadi dulu penjara bawah tanah Fathahillah ini tuh tempat tahanan perang Indonesia. Dan ngerinya di sini nih, gue kasih tahu nih. Dulu nih, sel sesempit ini sekitar mungkin 5-8 meter gitu ya. Ngurung sekitar 50-100 orang. Jadi ini penjara. Nih, gue nggak bisa berdiri di penjara ini. Kepala gue mentok. Jadi harus selalu merunduk ini. Tujuannya biar apa? Biar orang tahanan-tahanan yang tinggal di sini tuh kayak tubuhnya tuh lemah. Jadi biar mereka nggak punya kesempatan buat ngelawan. Kalau kita lihat di sini. Ini penjara tuh kecil kan, lihat kayak cuma nggak kelihatan lagi sampai ujung. Katanya nggak boleh pakai flash ya. Di sini nggak boleh pakai flash. Turutin aja ya, nggak usah nakal. Penjara ini kecil. Kamar gue di rumah kecil tapi masih lebih gede dari ini. Dan dulu disimpan ada 50 sampai 100 orang di penjara sekaligus di sini.
sampai 100 orang gimana ceritanya ini? Ini paling ke belakang 8 meter ini. Maksud gue tuh kayak gila aja gitu loh. Ini by the way gue masuk tuh jujur merinding banget. Padahal di depan penjara tuh ada yang nungguin, tapi tetap aja nih serem tau gak sih? Dan dulu ya tahanan-tahanan di sini tuh dibiarin kelaparan dan mereka juga dipaksa untuk kerja sambil ngegunain pemberat di kaki mereka ini. Lihat ini gede banget. Dan ini dulu tempat buang Jadi tahanan-tahanan yang udah ya dibuangnya di sini. Jadi ini dulu tempat buang. Sekarang jadi kolam ikan. Sini coba lihat. Boleh, ayo sini. bukan sumur, Kak. Jadi ini tuh bukan tempat buang mayat. Bukan. Oh, bukan. Oh, berarti salah tadi guys, itu hoax. Maaf, salah misinfo. Jadi ini dulu tempat apa, Kak? Ini sumur digunakan buat minum para tahanan dan memandikan kuda. Oh, minum para tahanan dan Iya, memandikan kuda. Iya. Oh, jadi bukan tempat buang mayat ya, guys. Itu misinfo, salah. Terus kalau yang tempat penjara ceweknya kenapa lagi nggak bisa, Kak? Lagi direnovasi. Lagi ada renovasinya, Kak. Oh. Jadi kalau kata sosmed ya, kata orang-orang sering kedengeran ada suara-suara gitu, bener nggak, Kak? Yang ada beberapa yang bilang tuh iya, Kak, cuman ada juga yang bilang enggak. Kakaknya pernah denger nggak? Enggak, kalau kita pribadi enggak. Oh, pernah denger. Ya, orang-orang Indonesia zaman dulu bayi-bayi lah ya, masa digangguin, nggak mungkin, ya kan? Ya udah, kita aja, Kak. Thank you. Jadi guys, bukan tempat buang mayat. Jadi penjara Fathahillah udah selesai ya kan? Udah sih harusnya. Rating kesereman tempat ini berapa? Sebenarnya karena aku nggak masuk ke penjaranya, jadi Dodol. 5/10. Kalau kamu? Sejujurnya harusnya nggak serem, tapi kalau lu masuk ke dalam penjaranya dan dari sejarahnya dan dari persadisannya 7,5/10 lah, 8/10. Oke boleh. 7,5/10. Oke. Kita lanjut ke tempat berikutnya. Nggak tahu kenapa, gue tuh banyak banget yang bilang, tapi gue tuh orangnya rada mirip Justin Bieber gitu ya. Dari mana? By the way, ini video vlog pertama gue ya guys. Ada sih sebelumnya, tapi nggak, bodo amat, ini yang pertama. Capek juga yang vlog ya, tapi nggak apa-apa. Ini demi kalian, untuk menemani kalian di saat kalian mandi, makan, bobo. Tapi kalau kalian nonton pas bobo, jadi majalah dong. Majalah bobo. Dan lokasi serem berikutnya yang kita datengin adalah restoran. Bukan restoran biasa ya, soalnya di restoran ini pernah ada 24.000 orang yang meninggal. 24.000. Lo twist banget gak tuh? Nah itu dia tempat serem kedua yang kita akan datangi. Toko Merah. Ini Toko Merah, tempat yang jadi saksi bisu. Nggak bisu sih, banyak yang teriak, tapi tempat yang jadi saksi 24.000 orang Tionghoa dalam waktu 13 hari. 24.000 orang, gimana ceritanya? Tapi nggak apa-apa, ayo kita tetap bakal masuk, terus kita lihat seberapa serem tempat ini. Dan ternyata guys, di dalamnya, ya guys, nggak boleh rekam di dalam Toko Merah. Bener-bener lagi rekam sedikit terus ditegur. Tapi intinya si Toko Merah itu tuh sejarahnya, ini tuh restoran yang dulunya dijadiin tempat orang Tionghoa. Total ada 24.000 orang Tionghoa yang meninggal di dalam Toko Merah dalam kurun waktu 13 hari. Terus karena banyak, jadinya tokonya jadi merah begitu. Jadi sejarahnya sih serem ya, tapi karena kita nggak boleh masuk, jadi ratingnya 2/10. Lanjut ke tempat lain. Nah, sesi kita di Kota Tua tuh udah kelar sebenarnya, karena tempat serem berikutnya ada di luar Kota Tua. Jadinya gue mutusin untuk keliling Kota Tua dulu sebentar. Lah ini kenapa gue nggak sewa sepeda dari tadi sih? Ini jauh lebih enak gitu daripada jalan. Ya pokoknya di sini gue muter-muter, dan gue juga sempat mampir di Museum Bank Indonesia. Tapi udah tutup, ya udahlah ya. Kenapa Kota Tua bagus banget sih? Ya sejauh ini belum ada yang bagaimana ya. Nah tapi harusnya tempat yang berikutnya ini bakal jadi sesuatu yang mind blowing. Soalnya kemarin kan sebelum gua kesini, gua baca-baca dulu sejarahnya tentang tempat. Gua dipanggil guys. Tempat prostitusi terbesar di Indonesia. Ayo. Sekarang kita pengen ke saksi sejarah serem terakhir di Jakarta, yang paling menurut gua paling wow gitu ya. Cilakyeng. Nah tempat yang ini tuh agak susah dicari, soalnya gak banyak orang yang tahu, karena ini adalah salah satu sejarah yang gak diungkap. Pokoknya makanya ini kata gue sih ini paling ngeri sih. Nanti gue kasih lihat ya. Cilakyeng kalau dipikir-pikir kayak nama apa? Ya jujur aja ya nih, kayak nama Cina. Balik lagi, Cilakyeng ini emang dulunya jadi salah satu sejarah
paling kelam orang Tionghoa. Jilakeng ini sendiri tuh kata Cina yang artinya 26 bangunan. Karena dahulu ada 26 bangunan yang dijadikan sebagai, nanti lihat sendiri dijadikan apa ya. Ini di sini ada peta dari Jilakeng. Kita masuk ke gang kecil soalnya. Dan dari tadi tuh di gang ini banyak banget bekas-bekas peninggalan orang Tionghoa. Ini sepi banget guys karena dari tadi sedikit banget ketemu orang, tapi 90% orang yang kita lewatin itu orang-orang Tionghoa. Ini jadi sejujurnya tempat ini tuh masih perumahan orang. Yunika nggak berani masuk lagi-lagi ya kan? Ya udah. Jadi kita aja yang masuk ya guys. Di sini gue masuk sendirian ke peninggalan sejarah yang udah ditinggalin. Ayo kita masuk. Jujur ini tempat sejarah pertama yang bener-bener gak ada orangnya sama sekali dan gak ada yang jaga gitu. Kayak bener-bener cuma gedung tua yang ditinggal. Jadi gue beneran takut ini guys untuk masuk, jujur aja ya. Dan di sini gue berhasil masuk. Sejujurnya serem banget guys. Oh my god. Dan di sini gua kaget banget karena di dalam tuh ada rumah warga. Dan balik lagi kenapa gue bilang tempat ini jadi yang paling serem, karena Jilakeng ini adalah 26 bangunan yang zaman dulu pernah jadi tempat prostitusi pertama dan terbesar di Indonesia. Sejarahnya ini tuh dulu tempat-tempat orang kelas atas Belanda dan Tionghoa. Dan mereka menyebut tempat ini sebagai Las Vegasnya Jakarta. Lihat guys, ini tuh semuanya masih tua gini dan kelihatan terbengkalai banget. Dan konsep bangunannya tuh keren. Lihat di tengah tuh ada lantai 2 tapi melayang gitu. Jadi kayak jembatan bangunan melayang gitu. Tapi ya gue di sini itu jadi salah satu momen paling merinding gue. Ini gue kalau tinggal di sini gue nggak bakal berani masuk rumah. Gila. Sumpah itu di dalam serem. Jadi tapi nggak kebayang orang-orang yang emang tinggal di tempat bekas Jilakeng kayak gitu. Harusnya nyaman-nyaman aja ya. Cuma mungkin di sekitarnya tuh penuh sama sejarah kelam gitu. Kenapa tadi gue ngomong pelan-pelan pas di Jilakeng? Soalnya pas di Jilakeng itu sebuah peninggalan sejarah yang masih ditinggalin sama orang-orang sekitar. Jadi kayak itu bekas tempat apa tapi dijadiin rumah gitu loh. Dan kabarnya, ini gue main aman ya, kata CNN Indonesia, kata Asep, oke bukan kata gue, kata Asep CNN Indonesia, jangan hujat gue. Jadi rumornya sejarah Jilakeng ini dihapus dari sejarah Indonesia dan ditutup-tutupin. Tujuannya entah biar apa, tapi ya mungkin karena itu sejarah kelam Indonesia, gue nggak tahu. Nilai dari gue, Jilakeng serem, oke, vibe-nya kayak menekan banget walaupun gak ada setannya gitu, gue nggak lihat setan. Tapi 8/10, 8,5/10. Apalagi gue masuk sendiri ke sana tadi diem-diem diliatin satpam anjay. Gue ngerekam soalnya itu rumah itu tuh gak dianggap tempat rekreasi, itu rumah warga guys. Jadi untuk gue ngerekam tuh kayak aneh. Ngapain nih bocah ngerekam? Ngapain bocah ngerekam? Tapi Overall 8 ya. 8, kalau kataku 8. Berarti hari ini yang paling serem yang mana? Nah menurut gue yang terakhir ini yang nomor 4 bakal jadi. Langsung kita ke tempat paling serem nomor 4. Let's go. Nah, kemana? Ini dia tempat paling serem menurut gua 10/10. Soalnya dengan perkembangan zaman sekarang ini, hal-hal yang kayak tadi itu suatu saat nanti mungkin bakal hilang karena sejarah-sejarah kita itu. Hal-hal yang bikin negara kita ini jadi lebih indah. Soal samanya tiap kali gua kesini duit gua habis mulu sama dia nih. Udah kayak tuyul. Ya udah sih, next kita bikin video apa lagi, coba kasih dulu komen. Ya udah sih gitu aja. Jejak. Halo teman-teman, kalau belum subscribe nanti akun FF-nya aku hack loh. Ya udah sih, subscribe ya. Bye bye.